kemanusiaan dan persaudaraan kebangsaan. Itu hidup kita kan beragam soalnya agamanya, saudara sebangsa dan setanah air. Itu makanya tidak boleh membenci mereka, sehingga hadis ini menjadi bekal untuk kita semuanya. Bahwa Islam itu hadir memberikan pendidikan kepada kita semuanya agar membangun persaudaraan baik secara akidah, secara agama, ataupun di luar dua kategori itu untuk menebarkan nilai-nilai agama Islam. Enggak terbatas kepada orang muslim saja. Nah, hadis ini disampaikan oleh An Abi Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu anhu khadim Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qol, dari Abu Hamzah Anas bin Malik. Anas bin Malik siapa, Pak? Pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, putra dari siapa? Apa dia? Putra anak pesona. Putra dari Ummu Sulaim. Ummu Sulaim. Iya kan? Yang mau dinikahi Ummu Sulaim ini, Masya Allah saking sabarnya. Ya kan? Saking ini melahirkan Anas bin Malik ini. Saking sabarnya. Putranya masih kecil meninggal sama suami yang pertama. Ya, sama suami yang pertama. Putrinya ini meninggal. Putranya bukan putrinya, meninggal. Suaminya baru pulang kerja, nggak diceritain tentang anaknya bahwa anaknya meninggal. Dia tetap aja biasa nyambut suaminya, masakin suaminya, melakukan hubungan di malam hari. Kayak biasa aja, kayak nggak ada masalah. Nah, nggak taunya subuh-subuh ditanya anak kita kemana. Nah, dikasih tahu suaminya, iya, dengan apa namanya disampaikan kepada suaminya. Ya suaminya juga nggak marah. Hakikatnya, nggak cerita. Coba kalau kita nih bisa ngamuk ya kan? Iya. Ini sabarnya Ummu Sulaim, tetap dia melayani suaminya dan juga anaknya pun yang meninggal. Itu pun dia penuh dengan kesabaran yang diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh iya, kalau begitu sudah selesai, akhirnya dikubur nih. Putranya Ummu Sulaim ini datang, kesedihan yang luar biasa sebetulnya. Ditemui oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ummu Sulaim, ya, kamu semalam ditanya sama Nabi, semalam kamu berhubungan apa dengan suaminya? Saya seperti biasa ya Rasulullah, menyambut suami, makasih makan, ya kan, baru pulang kerja, biasa malam hari terjadi hubungan. Ya nggak apa-apa nih, terjadi dialog sama, nggak boleh malu kalau bab ilmu kalau ditanya oleh Nabi. Ya, bahkan ada seorang perempuan nanya sama Nabi tentang masalah haid. Ya kan, perempuan. Jadi nggak boleh malu kalau bab ilmu, meskipun perempuan nanya urusan perempuan. Gitu. Nah, dari mana Nabi taunya tentang darah haid? Nabi nggak ngalamin haid, dari wahyu Allah. Gitu. Jadi ini boleh bertanya. Akhirnya apa katanya? Baru itu, inilah putranya yang mendapatkan doa khusus dari Rasulullah sehingga lahir yang namanya Anas bin Malik menjadi pembantu Nabi Muhammad SAW. Di Anas bin Malik ini adalah salah satu sahabat yang paling dekat dengan Rasulullah selain Abu Hurairah. Abu Hurairah ini, Pak, yang udah saya pernah sampaikan juga, hidupnya di pelataran masjid nih. Karena dia min ahli sufa, orang-orang yang artinya secara ekonomi memang di bawah. Orang-orang miskin lah kalau kata orang sini. Jadi hidupnya di masjid, tapi dimuliakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kaya, para tujar, sahabat-sahabat yang pengusaha datang biasa pagi berangkat ke pasar.
berbisnis. Nah, sehingga Abu Hurairah ini adalah orang yang paling banyak, yang paling mampu, banyak hafalan hadisnya adalah Abu Hurairah sama Anas bin Malik. Itu. Nah, ini akhirnya Rasulullah, Abu Hurairah jadi banyak menceritakan tentang kehidupan Nabi setiap hari. Kenapa? Karena Abu Hurairah yang paling banyak melihat Nabi, pergerakannya setiap hari. Nabi kemana diikuti oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Akhirnya Anas bin Malik ini pun menjadi pembantu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia adalah juga menjadi perawi hadis yang menyampaikan hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa isi hadisnya? Kata Anas bin Malik, qala la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Sama ini singkat hadisnya. La yu'minu, tidak beriman, ay la yakmulu imanuhu, tidak sempurna imannya, ahadukum, salah satu kalian semuanya, hatta yuhibba, sampai kalian mencintai, li akhihi, kepada saudaranya, ma yuhibbu li nafsihi, apa yang kau cintai untuk diri sendiri. Singkat Pak, kalau kita dicubit sakit, orang lain nggak senang dicubit. Kalau diri kita diomongin orang lain pun nggak senang. Dan seterusnya. Ini simple, Islam memberikan fondasi kepada kita semuanya ini agar kita sebagai orang Muslim bisa menjaga nilai-nilai ini. Itu apalagi sampai nuduh-nuduh sesat, apalagi nuduh-nuduh yang enggak. Sedangkan para ulama itu banyak, tidak hanya satu pintu. Itu nyakitin orang Muslim. Maka kata kiai saya itu kalau di pesantren ngomong ya, hati-hati, jangan-jangan, ya kan, lembut banget itu kiai itu kalau nyampein. Jangan mudah suudzon sama orang lain. Jangan-jangan dia kekasih Allah. Yang menurut kamu itu nggak benar, ternyata benar di hadapan Allah. Ternyata dia mulia di hadapan Allah. Yang nggak terima bukan orang itu, Allah yang nggak terima. Makanya hati-hati. Tidak boleh kita nuduh orang yang enggak. Orang yang mudah seperti ini, itu namanya sedang menampilkan tentang asli dirinya sendiri. Jelek sebetulnya orang yang seperti itu, Pak. Itu tanda-tandanya. Karena itu kaca, ya, berkaca dengan dirinya sendiri. Kalau ada orang yang hanya hidupnya nyalahin orang lain ini, itu dirinya pasti banyak salah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dia pinternya hanya ngoreksi orang lain, nggak ngoreksi diri sendiri. Nah, ini hati-hati dengan seperti ini. Sakit, menyakitkan. Kata-kata dari lisan kita jauh lebih menyakitkan dari pedang. Ya, jauh lebih menyakitkan dari pedang. Kalau kita dibunuh hari ini selesai. Tapi kalau lisan nusuknya kemana? Kemana-mana. Mulai dari ujung rambut sampai ujung, diingat terus, Pak. Ya, selama kita ini masih hidup, nih ada orang yang nyakitin, nyeletik banget tuh, nyusuk banget ke hati, itu sampai kapanpun diingat terus. Selama kita masih hidup. Itu manusiawi. Hakikatnya nggak boleh diingat-ingat terus, udah biarin aja. Kalau Nabi kan ditinggalin. Bahkan kalau Nabi berbuat baik, nggak usah dibalas, udah biarin aja. Ntar juga capek sendiri dia. Gitu, subhanallah. Nah ini, jadi tidak sempurna iman seseorang sampai dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai diri sendiri. Masya Allah. Kemudian ini komentar hadis, dikomentari hadis ini atau disimpulkan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam hadis ini yang diambil
dalam kitab Sahih Muslim ya, dari Al-Imam Al-Jalil Abu Muhammad Abdullah bin Abi Zaid Imamul Malikiyah bil Maghrib fi zamanihi. Jadi Imam Jalil Abu Muhammad Abdullah bin Abi Zaid ini adalah seorang imam ya, seorang imam di negara Maghrib. Itu Maghrib berarti Maroko ya sekarang ya. Makanya sekarang di Maroko itu kalau kita mau belajar hadis juga banyak di sana ulama-ulama hadis di Maroko. Nah, jadi bukan hanya di Mekah Madinah Pak ulama hadis itu. Jadi dulu Imam Bukhari dan Imam Muslim ini mencari hadisnya tidak hanya ke Mekah, ya kan? Sampai ke Iran pun dicari. Ya, dari orang Iran pun, dari orang Syiah pun dia pelajari hadisnya karena ingin tahu kebenarannya. Gitu. Jadi orang menuntut ilmu itu Masya Allah luas, tidak boleh hanya kepada satu guru. Nah, kata beliau jama'un adabul khairi yatafarra'u min arba'atin hadis. Ini mencakup banyak kebaikan tentang dari 4 hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Hadis yang tadi itu mewakili banyak hadis Nabi Muhammad. Yang pertama, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Ciri seorang mukmin, siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia berkata baik. Atau yang pertama, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara kesempurnaan ya, baiknya akhlaknya seorang muslim adalah meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Kemudian la taudab ya, walakal jannah. Jangan kamu marah, bagimu surga. La yu'minu ahadukum hatta yu'min li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Nah, sehingga terkumpul dalam satu hadis ini, 4 hadis ini dalam kalimat mahabbah. Cinta. Mahabbatu fil iman wa fil islam wa fil insaniyah. Ya, wa fil insaniyah. Cinta karena agama, cinta karena seakidah, cinta karena kemanusiaan. Itu. Ada kita kemanusiaan itu tidak boleh melihat latar belakangnya. Siapapun dia, sekalipun dia Yahudi ataupun Israel, jika dia memberikan atau memperjuangkan kebenaran, wajib kita bela. Pernah terjadi Pak di zaman Khulafaur Rasyidin seperti itu. Orang Israel atau orang Yahudi dulu ya pernah ada selisih dengan kaum muslimin. Pernah ada selisih. Ya, ternyata ketika diambil keputusan, dicari kebenarannya, yang benar adalah orang Yahudi, bukan orang Muslim. Yang enggak dibela, dihakimi dengan seadil-adilnya. Tetap para Khulafaur Rasyidin bersikap adil meskipun dia bukan seorang Muslim. Coba Islam seindah begitu Islam. Kalau sekarang nih, ini Yahudi, dulu Yahudi yang benar. Dulu kitabnya masih kitab yang benar. Ahlul kitab loh. Orang Yahudi itu sama orang Nasrani adalah ahlul kitab. Kitabnya sama Pak dengan kita dulu. Sama-sama dipakai oleh orang Muslim. Cuman sesuai dengan zamannya. Ya kan? Kitab Zabur, kitab Taurat, kitab kita semuanya. Benar semuanya. Dari Allah semuanya. Nggak ada salah. Itu kan. Yang salah karena terjadi tahrif. Perubahan di dalamnya. Nah itu yang salah. Sehingga Allah ancam di dalam Al-Quran itu. Fawailun lilladzina yaktubuna al-kitaba bi aydihim summa yaquluna hadza min indillahi liyashtaru bihi tsamanan qalila. Itu ancamannya sama Allah. Celaka orang yang mengatasnamakan nama saya, nulis kitab, menyampaikan kitab, sedangkan itu bertentangan dengan Allah.
Nah itu isinya sekarang yang dirubah. Injil berubah, Taurat berubah, doktrinnya sekarang terus agar membenci kaum agama lain, itu nilainya. Karena kalau melihat dari Yahudi Israel ini, dari garis keturunannya dari Nabi Yakub, sama-sama keturunan Nabi, Pak. Cuman mereka bandel. Mereka itu ngewel. Orang Israel dari dulu itu memang terkenal dari orang yang paling bandel dan sering berkhianat. Itu ceritanya. Makanya sampai Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam Al-Qur'an, walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millah. Sampai kiamat Pak, nggak bakal ada perdamaian. Kalau ngelihat dari Al-Qur'annya ini. Kenapa? Karena ambisi mereka itu sangat besar. Selama mereka belum meninggalkan agamanya, sampai kiamat dia harus saya habisi dia. Begitu. Coba bayangkan. Bertentangan kalau dengan nilai-nilai keislaman. Islam melarang, ya kan, menyakiti diri sendiri, apalagi orang lain. Itu yang Islam tanamkan kepada pemeluknya. Kalau ada orang Islam seperti ini, berarti cara berislamnya salah. Salah Pak cara berislamnya Pak. Tetap dalam posisi salah. Itu yang paling mohon maaf sekarang secara global, yang paling menyakitkan hati kita itu hari ini. Yang sama-sama seorang muslim, sama-sama orang-orang yang beriman kepada Allah, dia lebih baik membela Israel dan Amerika daripada dia mendukung Iran. Coba, udah jelas-jelas mereka membantai saudara kita di Palestina. Itu orang muslim nggak yang ngomong. Hafizul Quran. Suaranya Bapak, dia senang kalau dengar itu. Saya awalnya nggak percaya awalnya. Ternyata setelah saya sekian banyak dapat informasi, benar orang ini kena penyakit wahan. Habis. Saudaranya bisa diperlakukan seperti itu. Dia sampai enggak bela saudaranya semuslim. Padahal hafizul Quran Pak. Sering datang ke Indonesia, rame. Suaranya Masya Allah merdu. Semenjak itu ada seorang ulama dari Mesir, yang ulama sekarang yang bukan orang-orang terdahulu. Sampai dia mulai saat ini mengharamkan diri saya untuk mendengarkan suara dia. Saking berbalik arah. Itu. Jadi ini hal-hal seperti ini terjadi bukan dari sekarang, dari zaman Nabi juga ada penghafal Quran itu. Yang dikatakan Musailamah Al-Kadzab itu. Oh, siapa pinter Pak, faham Al-Quran. Kalau suruh nyampaikan Al-Quran, Masya Allah. Tapi ternyata dia kena. Orang Bani, orang Yahudi, orang kafir, dia kena dunia. Masuk dari pintu itu. Nah itu. Nah, kenapa pertanyaannya negara Arab itu tunduk kepada Amerika dan Israel? Nah itu sampai hari ini tanya sama orang hadis sejarah itu. Sekarang udah ngomong tuh, udah mulai muncul tuh orang-orang Arabnya. Sekarang saya suka buka videonya itu tentang sejarah berdirinya Saud itu. Nah, Saudi itu kan diambil dari nama orang. Ternyata nanti ada unsur politiknya tinggi sekali. Dibahaslah pergerakan yang ada di bawahnya yang akan membantu fatwa-fatwa, lahir organisasi Syiah. Oh itu terjadi nanti pecah belah kaum muslimin. Jadi kaum muslimin itu dihancurkan dari dalam Pak, bukan dari luar. Tidak dibikin enak dulu. Nggak seneng orang Israel sama Amerika kalau negara Arab ini bersatu. Nah, buat di stop minyaknya mau kemana mereka Pak? Baru di stop di Iran aja dia udah pada kalang kabut. Gimana kalau orang Arabnya sendiri nyetop itu?
Aman kan? Aman sebetulnya. Ya Allah. Ini Islam. Saya kembali di sini lebih spesifik bagaimana Rasulullah itu memberikan pemahaman tentang agama ini, begitu indahnya nilai-nilai keislaman yang perlu kita cerminkan kepada orang lain, yang perlu kita realisasikan, tunjukkan kepada siapapun. Jadi yang muslim seperti ini, subhanallah, indah sekali ya, indah sekali. Makanya hidupnya tenang kalau udah begini, hidupnya tenang ya. Kenapa? Contoh kecilnya, kita dicubit ya, saya aja kena palu kemarin sampai hitam begini kan, sakit sendiri. Gimana kalau mukul orang ya kan, sampai hitam begini. Ini tandanya tukang bukan profesional ini. Ya Allah, ini bukan ria, bukan apa, ini udah ada buktinya. Kena palu kan. Artinya apa? Ketika kita kena seperti ini aja sakit, gimana kalau itu kenakan kepada orang lain? Ya Allah, itu sampai Islam memberikan rangsangan seperti ini agar kita ini lebih mudah memahami agama kita sendiri. Coba kamu cubit, sakit nggak? Sakit, jangan cubit orang lain. Itu. Makanya kalau ada, mohon maaf, pertanyaan Rasulullah itu kadang kepada para orang-orang yang datang berkonsultasi ke Nabi, apa nanya tentang ini, oh saya ahlul maksiyah, saya pezina ya Rasulullah, tanya balik aja Nabi. Pertanyaannya, kalau ibu kamu diperlakukan seperti itu, gimana rasa? Oh saya nggak terima Rasulullah. Iya. Berarti kalau kamu nggak terima, bagaimana kalau? Sama perasaan, cuman begitu aja Nabi. Nggak langsung oh kamu mahalunar, kamu masuk neraka. Oh ya habis Nabi. Cuman dikasih pertanyaan balik aja Nabi Muhammad SAW. Begitu. Jadi luar biasa Islam ini mengajarkan kepada kita tentang akhlak yang mulia. Sehingga Nabi Muhammad itu mendapatkan julukan wa innaka la'ala khuluqin azim. Itu pujian yang luar biasa dari Allah. Muhammad, sungguh kamu itu punya akhlak yang mulia. Makanya ada ayat Al-Quran, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuat baiklah kamu sebagaimana Allah berbuat baik kepada, coba bayangkan, Allah itu berbuat baiknya pilih kasih enggak? Enggak pilih kasih, Pak. Yang enggak beriman nih, yang nggak datang ke masjid sholat 5 waktu lebih kaya daripada rajin 5 waktu ke masjid, lebih kaya. Banyak rumahnya, Pesona ada, di Bonang ada, di Gading ada, di Perum ada, di Legok ada. Ditanya, iya Ustaz, biar enak kalau ke sana saya nggak usah sewa rumah. Banyak, nggak datang ke masjid. Kaya, Allah kasih. Karena konsep umumnya fa inna ma'al usri yusra, dia pakai konsep umumnya. Karena konsep seperti ini berlaku untuk siapa? Siapa saja yang sudah berlelah-lelah dulu pasti ada kemudahan. Gitu. Cuman beda endingnya doang, Pak. Beda endingnya saja. Kalau ukurannya itu, ini pasti iri kita. Dia mah kok nggak sholat ke masjid banyak ininya ya, ya kan? Kita yang sering datang ke masjid kok malah nggak nambah-nambah ya. Itu malah dikiranya berkurang. La haula wala quwata illa billah. Jangan diukur dengan materi, cukup. Ya, katakan alhamdulillahi ala kulli. Siapa yang nggak mau? Ini sih mau kaya semua nggak? Bagi Allah mudah. Cuman kalau kaya semuanya, emang ada yang mau saling bantu di sini? Nggak ada yang kerja. Kasihan Pak Firman. Kakak, nggak ada yang kerja. Mau ngeborong, udah gua banyak duit. Gua punya. Ada. Nggak. Jadi Allah adil menciptakan. Ada yang miskin, ada yang kaya. Adil itu Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita mensyukuri aja. Bagi Allah mudah. Jadikan orang muslim itu kaya semua itu mudah.
Mudah, sangat mudah. Nggak ada yang susah bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, tapi inilah cara Allah bagaimana menumbuhkan rasa kasih sayang agar saling melengkapi. Ada yang sono nggak punya ini, oh kita aduh ya kita bantu kampung sana karena di sini ada. Misal, itu bagian daripada menumbuhkan mahabbah kepada sesama saudara seiman atau seislam. Jadi masya Allah, jadi luar biasa. Nggak apa-apa kita kaya, banyak rumah, rajin sholat, mantap. Nah, alhamdulillah nggak masalah. Salah, yang nggak salah, yang iri aja yang salah. Ya kenapa kamu syirik gitu kan? Ya udah biarin aja urusan dia, nggak usah ikut urusan orang lah. Urusan sendiri aja nggak selesai mikirin orang lain. Nggak usah. Capek mikirin orang lain, mikirin diri sendiri aja capek, apalagi masuk ke urusan orang lain. Nah itulah kadang manusia yang membuat manusia itu tidak terarah hidupnya, berambisi terlalu tinggi, lupa sama Allah, lupa sama yang sekitarnya karena pengen ngejar seperti yang dia inginkan. Nggak dapat, stres ujungnya, ya kan, mati juga ujungnya. Ya ini udah santai aja, hidup ini tidak boleh dibawa apa? Tidak boleh dibawa rumit, karena Allah menciptakan dunia ini dengan mudah. Syariat ini pun diciptakan, dibentuk, disusun oleh Allah dengan mudah. Yang susah itu karena kitanya nggak lapang dada. Masya Allah. Jadi hadis ini luar biasa memberikan pemahaman kepada kita semuanya. La yu'minu al-iman al-kamil. Jadi kalau dalam fiqhul hadisnya yang pertama, arti hadis tadi la yu'minu ay al-imanul kamil. Jadi sempurnanya imannya tidak sempurna. Bukan nggak beriman, Pak. Sama-sama beriman, cuman imannya nggak sempurna. Ahadukum man yadda'i al-iman wal islam minkum. Siapa saja di antara kita yang mengaku dirinya beriman dan beragama Islam di antara kita. Jadi kalau kita sudah merasa agama tadi, agar sempurna nilai-nilai agama kita, lakukan itu sebagaimana yang diperintah oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Li akhihi al muslim wal muslimah, wa qila li akhihi al insan. Begitu juga yaitu persaudaraan kemanusiaan. Makanya kita ngebantu kalau ada musibah, suka ngebantu, ya kan? Tanpa melihat latar belakang mereka. Semampu kita bantukan kepada saudara-saudara, kepada saudara seiman kita ataupun saudara kemanusiaan. Ma yuhibbu li nafsihi mithlul ladzi yuhibbuhu li nafsihi minal khair. Yang dimaksud ma yuhibbu li nafsihi ini adalah apa yang dia cintai untuk diri sendiri. Apa yang dicintai untuk diri sendiri? Kebaikan, kesenangan, kenyamanan yang kita inginkan. Kita pengen kaya? Pengen sehat? Pengen punya mobil? Pengen istri nambah? Mikir-mikir. Nggak sekarang. Nggak sekarang. Kayaknya ini menjadi PR kayaknya. Pekerjaan rumah. Saya Pak didatangin dari Kemensos kemarin. Dadakan, saya lagi di luar. Bapak di mana ini? Saya ada di tempat Bapak ini. Sedang ada tugas dari Kemensos. Oh ya, tunggu. Cerita panjang, ujung-ujungnya ngasih tahu. Wah, saya salut sama Ustaz. Cuman Ustaz masih belum ketahuan nih nyalinya. Saya udah ketahuan. Saya udah 3 nih istri saya, Ustaz. Ujung-ujungnya malah begini. 3 istrinya ditunjuk, ini yang tua, ini yang muda, ini yang paling muda baru 24 tahun. Ngeri. Allah. 3, saya bikin ngiler aja nih orang ini.
Aduh. Wah, ini bikin membara aja orang ini kan. Masya Allah. Tapi ini skip saya Ustaz, skip. Nggak boleh kalau ASN nikahnya lebih dari satu nanti bisa kena ini katanya. Tapi ini mah rahasia. Saya tanya, istrinya tahu semua nggak? Tahu kalau istri mah. Pernah diajak semua bareng nggak? Wah bisa berantem. Aduh ini mah. Aduh, kirain mau ngomongin sosial gitu kan. Saya ada bantuan nih Ustaz dari malah istri 3. Aduh, cuma diminta data doang. Masya Allah, alhamdulillah punya cerita baru. Alhamdulillah. Ini itu ternyata mau ngasih motivasi. Katanya biar kiainya nambah istrinya. Ya kan, aduh parah ini orang. Masya Allah, alhamdulillah. Nggak ada. Iya, ternyata ada yang lebih segar lagi. Ya Allah, Masya Allah. Ya, nggak ada masalah. Mau 4 nggak masalah. Yang penting siap aja. Ya, Kong ya. Insya Allah, alhamdulillah. Pokoknya kalau bab bab ini yang paling seru nih kalau disampaikan ke ibu-ibu kayaknya. Iya, Masya Allah. Ternyata nggak mau di madu, padahal madu itu bagus banget, sehat. Madu itu syifa, ternyata nggak mau dia, murni lagi kan. Tuh ditambahin sama bapak. Masya Allah. Baik, insya Allah ini hadis yang bisa kita pelajari pagi ini. Insya Allah kita akan fiqhul hadisnya akan kita sampaikan di pertemuan selanjutnya, insya Allah. Demikian, barangkali ada yang mau ditanyakan. Allah. Udah ya? Ada yang mau ditanyakan? Masya Allah, adem-adem wae bapak-bapak ini. Ya kalau nggak ada, tapi jangan as-sukutu ya dulu ala itu kan, kalau perempuan kan diam menandakan dia mau gitu kan dilamar laki-laki. Ini mah diamnya mah takut ada 2 kemungkinan ini mah ya. Ini paham apa nggak paham ini ya. Ya, silakan. Kesenangan pribadi masing-masing berbeda-beda. Jadi apakah nanti bagaimana cara menjaga supaya kesenangan kita itu nggak merugikan kesenangan orang lain. Contoh, saya suka jengkol, jika saya beri tetangga saya jengkol juga gitu. Tetangga saya itu jengkol itu nggak mau. Ada kayak tetangga gitu. Betul kasih Mbak. Nah ini hanya analogi saja, bukan masalah memberi. Ini hanya analogi tentang kenyamanan atau sukanya kita suka jengkol enak, bukan berarti kita disuruh ngebagi jengkol ke orang lain. Itu hanya analogi saja. Kalau kita makan jengkol kita enak, bukan berarti suruh kasih engkong jengkol. Kasih mentahnya aja. Ini hanya analogi. Ya kalau kita ngerasa nyaman dengan yang itu, ya dengan makanan yang ini, kita juga sama. Ada yang suka pedas, ada yang nggak suka pedas, sama. Itu contoh yang lain. Ini hanya analogi tentang kenyamanan untuk diri sendiri kita. Kalau makan kita sedang kita enak, diganggu orang lain sehingga nggak enak, apa yang kita makan itu berarti perasaannya sama dengan orang lain. Jangan sampai mengganggu orang lain. Itu kalimat khususnya di situ. Bukan ini masalah memberi, hanya analogi seorang muslim yang baik itu yaitu bisa mencintai saudaranya yang lain sama sebagaimana mencintai diri sendiri. Ya, bukan berarti membagi masalah itu jengkol. Saya mah juga bagian daripada orang yang nggak suka jengkol. Karena di kampung saya nggak ada jengkol. Dari dulu nggak pernah ketemu
jengkol. Nyampe ke sini, suatu ketika disodohin, disuguhin makan jengkol, lalapan, itu Sunda serba ada. Ayo Allah, apa ini kan rumput-rumput hidup semuanya disuruh makan, ya Allah. Nah, iya. Iya kan kalau di Sunda kan serba begitu kan. Jadi aja yang penting ada ini sambal udah tuh. Pohon-pohon hijau ada, ya Allah, daun-daun hijau ada lengkap. Ada daun pepaya apa, ya Allah. Awalnya saya ini makanan apa ya? Karena nggak terbiasa. Ternyata ketika itu jawab, oh, kok enak juga ini. Akhirnya luar biasa. Ketagihan juga ujung-ujungnya. Akhirnya dicarilah warung Sun. Iya, Jasun ya. Gitu. Kalau ke Madura antum nyarinya apa? Bebek Sinjai, bebek Madura. Nggak ada di Sunda, nggak ketemu, bumbunya nggak dapat. Garam adanya. Iya. Sama sop itu, kaldu sama sop Madura itu nggak ketemu, nyari di Jawa ini. Adanya hanya di sana. Gitu. Makanya ayo kita bikin warung Madura. Warung sembako. Kayaknya cuma di sini yang belum dijajah nih kayaknya nih. Di perumahan pesona, di depan dapat jajahan udah. Masya Allah. Ini saya bukalah nanti di gerbang sini warung. Biar ada saingan ini. Punya kantin RW kali ya depan nih. Masya Allah. Alhamdulillah. Jadi begitu ya. Itu hanya analogi untuk kebaikan diri sendiri. Apapun yang baik untuk diri sendiri. Senang kalau kesenangan kita diganggu sama orang lain itu sehingga kita menjadi tidak nyaman, begitu juga orang lain yang kita rasakan sama ya. Intinya seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.